three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Aprila Ridwan dengan NIM PO 7142032210079 dari kelas D4 tingkat 1B. Soal yang pertama, jelaskan fungsi kulit bagi manusia. Di sini saya akan menjelaskan 5 fungsi kulit bagi manusia. Yang pertama, sebagai alat pelindung tubuh. Fungsi utama kulit sebagai alat pelindung tubuh disebabkan karena kulit merupakan area pembatas antara organ tubuh dengan lingkungan di luar organ tubuh. Yang kedua, sebagai alat ekskresi. Fungsi kulit sebagai alat ekskresi yaitu mengeluarkan keringat yang berjumlah sekitar 1 liter. Keringat ini dikeluarkan dari pori-pori yang ada di permukaan kulit. Yang ketiga, sebagai indera peraba. Kulit merupakan salah satu indera peraba yang dapat berfungsi merasakan rangsangan dari sentuhan. Tanpa kulit, kita tidak akan mengetahui permukaan halus, kasar, panas maupun dingin. Sebab kulit memiliki saraf sebagai perantara dengan otak. Makanya jika kita merasakan atau menyentuh sesuatu, kulit akan merespon dan mengirimkan informasi tersebut ke otak. Yang keempat, menghasilkan vitamin D. Fungsi yang keempat ini, kulit menghasilkan vitamin D secara alami dengan bantuan sinar matahari, maka vitamin D dapat dihasilkan di tubuh kita. Yang kelima, fungsi terakhir yang harus kita ketahui yaitu sistem kekebalan tubuh. Kulit membantu kita terlindungi dari patogen yaitu virus dan bakteri-bakteri penyebab penyakit karena dalam kulit memiliki lapisan epidermis. Soal yang kedua yaitu jelaskan lapisan-lapisan kulit manusia. Secara garis besar, manusia memiliki 3 macam lapisan. Yang pertama epidermis, yang kedua dermis, dan yang terakhir hipodermis. Di sini saya akan menjelaskan epidermis terlebih dahulu. Lapisan epidermis adalah lapisan terluar dari kulit dan sangat tipis. Lapisan ini terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malfigi. Lapisan tanduk ini adalah sebuah sel-sel mati yang sangat mudah mengelupas dan tidak memiliki pembuluh darah serta serabut saraf, sehingga saat mengelupas ini tidak akan mengeluarkan darah. Sedangkan lapisan malfigi adalah lapisan yang berada di bawah lapisan tanduk dan memiliki sel-sel hidup serta kemampuan untuk membelah diri. Dan yang kedua, lapisan dermis. Lapisan dermis adalah sebuah lapisan yang berada di bawah epidermis. Lapisan dermis ini lebih tebal daripada lapisan epidermis, serta lapisan ini terdiri dari beberapa jaringan, termasuk pembuluh kapiler yang bertugas untuk menyampaikan nutrisi ke sel kulit dan akar rambut, kelenjar keringat yang menghasilkan keringat, kelenjar minyak yang menghasilkan minyak agar rambut dan kulit tidak kering, serta ujung-ujung saraf yang meliputi saraf peraba, saraf perasa, rasa nyeri, rasa panas, dan sentuhan, dan kantong rambut yang bertugas sebagai tempat akar, batang, dan kelenjar minyak di rambut. Yang ketiga, lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis ini adalah sebuah lapisan yang berada di bawah dermis di antara jaringan ikat bawah kulit dengan dermis yang dibatasi oleh sel lemak. Sel lemak ini berfungsi untuk menjaga tubuh kita dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Soal yang ketiga, jelaskan mekanisme berkeringat pada manusia. Yang pertama-tama, saat suhu tubuh sedang tinggi atau berada di lingkungan yang panas, kulit itu akan menerima impuls yang akan mengakibatkan pembuluh darah akan melebar. Pembuluh darah melebar ini akan memberi respon ke hipotalamus bahwa suhu tubuh sedang panas. Hipotalamus sendiri akan memberi respon dengan mengeluarkan atau mensekresi enzim bradakinin
Enzim bradakinin ini akan memberikan respon kepada kelenjar keringat guna pengambilan air dan garam zat sisa metabolisme tubuh pada pembuluh darah dalam bentuk keringat. Di sini kulit akan membuka pori-porinya untuk mengeluarkan keringat melalui saluran keringat yang dihasilkan oleh kelenjar keringat. Nah, pada saat suhu tubuh sudah dingin atau lingkungan sekitar sudah dingin, pembuluh darah akan menyempit dan memberi respon ke hipotalamus. Hipotalamus ini akan membuat pori-pori menyempit sehingga keringat tidak atau sedikit dikeluarkan untuk mencegah tubuh kehilangan panasnya. Soal yang keempat, jelaskan mekanisme penyembuhan luka pada kulit. Tahap pertama dalam penyembuhan luka yaitu tahap hemostasis atau pembukaan darah. Darah biasanya dikeluarkan jika kulit tersayat, tergores, maupun tertusuk. Dalam beberapa detik ataupun menit, darah itu akan menggumpal dan menutupi daerah yang terluka. Dan juga penggumpalan darah ini untuk mencegah tubuh kehilangan banyak darah. Yang kedua itu tahap inflamasi atau peradangan. Pada saat peredaran darah telah berhenti, pembuluh darah akan melebar dan mengalirkan darah segar ke seluruh area yang terluka. Darah segar ini sangat membantu proses penyembuhan luka. Inilah alasan mengapa biasanya pada saat luka akan terasa hangat, membengkak, dan kemerahan pada beberapa waktu. Nah, pada saat tahap inflamasi ini juga sel darah putih akan menghancurkan kuman. Hal ini merupakan mekanisme alami tubuh untuk mencegah terjadinya infeksi. Sel darah putih ini juga memproduksi senyawa kimia untuk memperbaiki sel jaringan yang terluka sehingga nantinya akan ada sel kulit baru. Tahap selanjutnya adalah tahap pembentukan jaringan baru. Pada tahap ini ditandai dengan pembentukan jaringan parut pada luka. Selama prosesnya, produksi kolagen di area luka akan terus meningkat. Kolagen sendiri adalah serat protein yang memberikan kekuatan dan tekstur elastis pada kulit. Keberadaan kolagen ini mendorong tepi luka untuk menyusut dan menutup. Selanjutnya, pembuluh darah kecil atau kapiler terbentuk pada luka untuk memberi asupan darah pada kulit yang baru terbentuk. Selanjutnya yaitu tahap terakhir, yaitu tahap pematangan ataupun tahap penguatan jaringan. Di tahap ini luka sudah tertutup, tapi proses penyembuhannya terus berlanjut. Dalam tahap ini penguatan jaringan terjadi. Itu sebabnya luka biasanya terasa gatal, meregang, maupun mengkerut. Proses penyembuhan luka ini biasa terjadi dalam beberapa bulan maupun bertahun-tahun. Inilah alasan mengapa semakin lama usia luka maka semakin memudar tampilannya. Nah, setelah jaringan yang luka tertutupi, maka kulit akan sama kuatnya dengan kulit sebelum terjadinya luka. Soal yang terakhir atau soal yang kelima, jelaskan penyebab perbedaan warna kulit dan faktor yang mempengaruhinya. Sebenarnya banyak penyebab perbedaan warna kulit pada manusia karena manusia itu kan berbeda-beda. Adapun faktor yang mempengaruhinya, yang pertama itu pigmen. Pigmen di sini itu sebagai penentu gelap atau terangnya warna kulit manusia. Di pigmen kulit terdapat ada juga yang disebut dengan melanin. Melanin ini dihasilkan oleh melanosit. Setelah melanin ini diproduksi dalam tubuh, melanin akan menyebar ke sel-sel yang terdekat. Nah, semakin banyak melanin yang diproduksi dalam tubuh, kemungkinan warna gelap di kulit akan semakin tinggi. Yang kedua itu ras. Di setiap individu kan memiliki warna kulit dari nenek moyang mereka sendiri. Nah, individu ini akan mewariskan warna kulit dari nenek moyang mereka. Di antara kedua faktor itu ada faktor ketiga itu lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi perbedaan warna kulit yaitu terpapar sinar ultraviolet sama paparan sinar matahari. Semakin sering kita terpapar sinar matahari, maka semakin gelap kulit kita karena paparan sinar matahari akan memproduksi melanin lebih banyak sehingga warna kulit kita akan cenderung lebih gelap. Nah, inilah mengapa perbedaan
terjadi di antara negara yang bercuaca dingin dan negara tropis seperti Indonesia. Di negara dengan cuaca dingin biasanya kebanyakan manusianya itu berkulit putih, sedangkan negara tropis seperti Indonesia kebanyakan masyarakat atau manusianya itu cenderung hitam gitu. Sekian dari tugas video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.